Kajian Fathul Bari Kitabur Riqaq ya, kajian Fathul Bari syarah Sahih Bukhari Kitabur Riqaq tentang kelembutan hati. Bab 33 sekarang, babun al-a'malu bil khawatimi wa ma yukhafu minha. Bab seluruh amal tergantung amal-amal penutupnya. Wa ma yukhafu minha, dan mewaspadainya. Alah gitulah kurang lebihnya terjemah harfiahnya. Babun al-a'mal jamaknya ini seluruh amal berarti. Babun al-a'malu, bab seluruh amal, bil khawatim, khawatim juga jamak. Baknya sababiyah. Jadi seluruh amal tergantung bukan sababiyah, apa namanya itu ya dalam bahasa Arab itu, seluruh amal itu tergantung, artinya amal-amal penutup yang mengakhiri hidupnya itu menentukan seluruh amal dan mewaspadai hal tersebut. Nah, ini yang kemudiannya dikenal dengan sebutan husnul khotimah dan su'ul khotimah, amalan terakhir gitunya yang menentukan. Demikiannya kurang lebih nih judulnya mengerikan. Judulnya mengerikan, ternyata ini berat itu ya. Dengan judul seperti ini nih ya, ini baru ini judulnya ya. Dengan judul seperti ini taat gitunya, taat itu benar-benar dituntut konsisten sampai akhir hayat. Nah, hadisnya dulu lah. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi qala nazaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin wa kana min a'zamil muslimina ghinaan anhum faqala man ahabba an yanzura ila rajulin min ahlin nari falyanzur ila haza. Fatabi'ahu rajulun falam yazal ala zalika hatta juriha fasta'jalal maut. Faqala bi zubabati sayfihi fawada'ahu baina sadyaihi fatahamala alaihi hatta kharaja min baini katifaihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda la ya'malu fi ma yaron nasu amala ahlil jannah wa innahu la min ahlin nar wa ya'malu fi ma yaron nasu amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha. Nah, dari ujung hadis ini rupanya ya Imam Al-Bukhari ini kata-kata innamal a'malu, sabda Rasulullahnya di ujung hadis ini, innamal a'malu bi khawatimiha. Nah, kata-kata tersebut dijadikan judul al-a'malu bi bil khawatim. Ya, judulnya kan demikian tadinya, al-a'malu bil khawatim, seluruh amal itu tergantung kepada amal terakhir. Ya, amal tapi jamak juga ya, amalan-amalan di akhir hayatnya.
Nanti dengan hadisnya sangat jelas nih ya, maksud Imam Al-Bukhari judul demikian. Seluruh amal ditentukan oleh amalan-amalan menjelang akhir hayatnya. Wa mayukhafu minha, dan itu harus diwaspadai, artinya ya itu harus diwaspadai. Nah, hadisnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi SAW melihat atau memperhatikan seseorang yang memerangi kaum musyrikin, wa kana min a'zamil muslimin ginaan anhum, dan dia itu luar biasa lah ininya ya, berperangnya ya luar biasa. Nanti ada redaksi lainnya kita baca juga di riwayat Bukhari juga. Rasulullah SAW melihat, memperhatikan seorang laki-laki yang memerangi kaum musyrikin. Ini dalam peperangan ya, Rasulullah memperhatikan ada orang yang demikian nih. Memperhatikan seorang laki-laki yang memerangi kaum musyrikin. Dia ini yang berperangnya luar biasa nih, lebih dari yang lain. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa ingin melihat seorang laki-laki yang termasuk penghuni neraka. Nah, ini kan yang agak aneh nih ya. Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang begitu hebatnya lah dia memerangi kaum musyrikin. Dia ini lebih dari yang lain, lebih dari yang lain berperangnya nih. Tapi Rasulullah malah mengatakan demikian. Barang siapa ingin melihat seseorang dari penghuni neraka, maka lihatlah orang itu. Fatabi'ahu rajulun, nah kemudian dikuntit, itunya diikuti oleh seseorang. Orang yang tadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, barang siapa ingin melihat seseorang dari penghuni neraka, lihatlah orang itu. Padahal tadi disebutkan dia itu ikut berperang dan luar biasa lah perangnya, lebih dari yang lain. Nah, setelah Rasulullah mengatakan demikian ya barusan, barang siapa ingin melihat seseorang dari penghuni neraka, maka lihatlah dia. Kemudian seseorang mengikuti orang tadi, orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya terus itunya orang itu berperang, itulah luar biasa pokoknya. Pangrongkahna berenang paling hebat lah dia berperang. Tapi malah Rasul mengatakan demikian, itu kan yang menjadi hal aneh. Sehingga fatabi'ahu rajulun, nah ada seseorang yang terus mengikutinya gitu ya, orang tadi mengikuti orang tersebut. Falam yazal ala zalika, luar biasa terus dia berperangnya, tidak berhenti. Fajuriha hatta juriha, nah kemudian ternyata orang tersebut kena juga, mendapatkan luka gitu ya. Ya namanya berperang dulu kan saling dengan tombak lah, dengan pedang gitu ya. Kemudian orang ini terluka. Fasna jalal mauta. Lalu orang ini menginginkan segera mati. Dia merasa tidak kuatnya, tidak tahan dengan itu rasa sakitnya, rasa sakit bekas tabasan pedang. Faqala bi zubabati saifihi fawada'ahu baina kasadyaihi. Lalu orang ini menancapkan pedangnya di tanah gitu ya, dengan bagian yang tajamnya menghadap ke atas. Jadi pegangannya ditancapkan di tanah, kemudian yang tajamnya menghadap ke atas, kemudian dia lompat. Bunuh diri orang ini.
Kemudian orang ini bunuh diri lah dengan cara demikian hingga dia lompat ke pedang yang dia tancapkan, tombaknya atau pedangnya gitu ya, sampai menembus itu dari dadanya hingga keluar gitu ke belakang di antara kedua pundaknya. Nah, sampai di situ kejadiannya nih ya. Sekali lagi ini ya, Rasulullah memperhatikan ketika berperang gitu ya, Rasulullah memperhatikan ada seorang yang ini perangnya luar biasa nih ya, orang ini nih ya. Dia lebih itu dari kaum muslimin yang lain, dia lebih dari sahabat-sahabat yang lain di dalam berperangnya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa ingin melihat seseorang dari penghuni neraka, lihat orang itu. Kemudian diikuti oleh seseorang dan dia terus berperangnya luar biasanya, dia terus begitu berperang demikian hingga ketika dia terluka, dia merasa dia ingin segera mati ya, karena tidak kuatnya karena kan disebutkan hatta jurihan, dia juga terluka yang namanya berperang. Ketika mendapatkan luka yang sedemikian rupa lah mungkinnya dia ini fasta jalal mauta, dia menginginkan segera mati. Lalu dia melakukan harakiri. Kamikaze. Lalu dia melakukan bunuh diri, menancapkan pedangnya di tanah yang bagian tajamnya menghadap ke atas, lalu dia lompat. Hingga pedangnya itu menembus gitunya dari dadanya di depan hingga keluar menembus ke belakang ke punggungnya di antara kedua pundaknya, ya matilah orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba layak malu. Apanya pakai taukid di sini ya. Sesungguhnya seorang hamba, dia ini benar-benar beramal gitunya, dia benar-benar beramal fima yaron nasu amala ahlil jannah, yang menurut orang-orang itu amalan-amalan yang membawanya ke surga. Ya, sesungguhnya seseorang hamba, seseorang lah gitunya, dia ini benar-benar gitu, dia benar-benar beramal yang menurut orang-orang itu adalah amal penghuni surga. Wa innahu la min ahlinar, tapi sesungguhnya dia itu penghuni neraka. Kemudian sebaliknya, wa ya'malu fi ma yaron nasu amala ahlinar. Nah, ada seorang hamba gitu, dia benar-benar beramal dengan amalan-amalan yang membawa ke neraka lah, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran, berbuat dosa. Wa huwa min ahlil jannah, tapi dia itu sebetulnya penghuni surga. Mengapa bisa demikian berarti kan? Ini kan ada hal yang janggalnya seolah gitu. Ini ada seolah ada yang janggal nih. Sesungguhnya seorang hamba dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga, penghuni surga. Tapi kenyataannya, gitulah maksudnya. Tapi kenyataannya dia itu masuk neraka. Dan sebaliknya ada orang yang seorang hamba beramal dengan amalan-amalan kedurhakaan, kemaksiatan, amalan pinarakaan lah. Tapi sebetulnya dia itu penghuni surga. Dia itu sebetulnya masuk surga. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Nah, ini ternyata kuncinya yang ini dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari. Wa innama hanyalah, itu bahasanya ya, wa innama hanyalah al-a'malu, seluruh amal itu kan tadi seseorang yang beramal dengan amalan-amalan pisurga nah terus itu ternyata masuk neraka.
Kemudian orang-orang ada seorang hamba yang amalan-amalannya itu amalan-amalan yang kedurhakaan lah gitu, pinarakaan pokoknya ternyata masuk surga. Ini ternyata masalahnya wa innamal a'malu bi khawatimiha. Hanyalah seluruh amal itu al-a'mal jamaknya seluruh amal bi khawatimiha tergantung. Nah ini yang sangat menentukan, tergantung kepada amalan-amalan di akhir hayatnya. Hapus anggaplah gitunya, kita sebenarnya ya gugur lah berarti. Nah orang yang tadi kurang apa? Yang di dalam hadisnya kita baca laginya satu redaksi lain nih tentang di hadis yang sama. Nah hadis yang sama ini di dalam apa namanya kitab Bukhari juga nih, di Kitabul Maghazi. Sebentarnya tadi sudah diberi tanda tadi, mudah-mudahan gak hilang. Itu cirian sok lagi cicirina. Da eta tuh nyebutkan ciri nu eta teh di mana bumi teh eta udah dipayurna ya tukang bajigur didorong. Atuh nya poe ayeuna nyari isuk di mana? Teuing ke mana? Nu diteakan tukang bajigur da disebutkan cirina. Ya mudah-mudahan masih tuh nya ari geus dicirian leungit. Itu leungit poho dari nomor sabaraha hadisna teh. Kacau geus kieu ya aduh. Kede lebar durasi ya. Aduh lebar teh hadisnya sudah, padahal sudah diberi tanda tadi teh. Nah ini nih, ini redaksi lain sih, ini hadis yang sama nih. Dari Sahal bin Sa'ad dia berkata, Nabi SAW berhadapan dengan kaum musyrikin di suatu peperangan. Ini persisnya perang Khaybar, nih kejadiannya di perang Khaybar. Yang dihadapinya itu orang-orang Yahudi di Khaybar. Itu saat itu apa namanya di sana gitunya orang-orang Yahudi. Kemudian masing-masing pasukan bergabung dengan bala tentara mereka. Sementara di antara kaum muslimin terdapat seseorang yang tidak menyisakan seorang musyrik pun kecuali ia terus mengejarnya untuk dipenggal kepalanya. Ini paling hebat dia ini kan berperangnya. Jadi sementara di antara kaum muslimin terdapat seseorang yang tidak menyisakan seorang musyrik pun kecuali ia terus mengejarnya untuk dipenggal dengan pedangnya. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang didapat oleh si fulan, si anu yang nampaklah gitu perangnya paling hebat. Nah kalau para sahabat kan malah mengatakan begini, ya wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mendapat pahala sebagaimana yang didapat oleh si anu gitunya, si orang yang tadi. Kemudian Rasul bersabda, sungguh orang itu termasuk penghuni neraka. Mereka para sahabat gitunya kemudian bertanya, kalau begitu siapa di antara kami yang menjadi penghuni surga? Bila orang seperti itu termasuk penghuni neraka. Soak para sahabatnya, waduh, orang seperti yang sedemi menurut mereka, wah ini luar biasa, ini pahalanya paling besar nih ya dengan apa berperang sedemikian rupa. Ya supaya para sahabat mengatakan seperti tadinya, sungguh tidak ada seorang yang mendapat pahala lebih besar atau sebagaimana yang didapat oleh si anu. Sungguh orang itu termasuk penghuni neraka. Kemudian para sahabat bertanya, kalau begitu siapa di antara kami yang menjadi penghuni surga? Bila orang yang seperti itu saja dinyatakan sebagai penduduk atau penghuni neraka. Kemudian seorang laki-laki dari kaum muslimin berkata, aku akan mengikutinya. Nah yang tadinya kemudian dikuntit gitunya,
Aku ada nih dari seorang sahabat berarti. Kenapa gitu kan kalau menurut para sahabat dia ini pahalanya pasti paling besar nih. Tapi Rasulullah malah mengatakan dia salah seorang penghuni neraka. Nah, kemudian salah seorang sahabat mengatakan aku akan mengikutinya. Maka dia mengikuti orang tersebut hingga ketika dia mempercepat langkahnya atau memperlambatnya, aku selalu bersamanya. Artinya dia bergerak cepat, aku ikuti dengan cepat. Dia melambat, aku ikuti. Artinya supaya jelasnya, ingin jelas gitunya. Dia mempercepatnya, aku mempercepat. Dia memperlambat langkahnya, aku perlambat. Ya, aku selalu bersamanya. Artinya benar-benar dia menyaksikan dari dekat. Penasaran kenapa gitunya orang yang seperti ini oleh Rasul dinyatakan penghuni neraka. Akhirnya dia mendapat luka parah. Ketika dalam keadaan sekarat, dia meletakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya diletakkan di antara dua dadanya, lalu dia menekannya. Akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Maka orang yang mengikutinya tadi pergi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Benar, Nabi itu kalau bicara kan tidak pernah salah. Ya, orang ini mengatakan demikian ya, sahabat ini ya. Aku bersaksi bahwa Tuhan adalah benar-benar utusan Allah. Beliau bertanya, emang kenapa gitu? Kenapa kamu berkata demikian? Ya, kenapa kamu berkata begitu? Orang itu mengabarkan kepada beliau. Beliau lalu bersabda, nah itu yang tadi isinya sama ujungnya. Ternyata benar Rasulullah dia itu bunuh diri. Kan Rasulullah sudah mengatakan dia ini penghuni neraka. Nah, ternyata setelah diikuti, nah kejadiannya demikian. Nah sampai di situ ke ujungnya sama lahnya. Sesungguhnya ada atau seorang hamba yang beramal dengan amalan penghuni surga berdasarkan apa yang nampak oleh manusia, padahal sesungguhnya dia itu salah seorang penghuni neraka. Dan seseorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka, penghuni neraka berdasarkan yang nampak oleh manusia, padahal dia itu penghuni surga. Nah itulah ini redaksi lainnya dari hadis yang sama pada kejadian yang sama. Ini oleh Imam Al-Bukhari di yang ini tadi saya baca di hadis tentang perang Khaybar. Jadi ini kejadiannya pada perang Khaybar. Nah ini kuncinya adalah apa yang ada di ujung hadis ini. Mengapa bisa demikian? Ternyata innamal a'malu bi khawatimiha. Seluruh amal itu ditentukan oleh khawatim, tapi jamak nih ya. Seluruh amal nih, innamal a'malu, seluruh amal itu ditentukan bi khawatimiha, tergantung kepada amalan-amalan yang menutup atau amalan di akhir hayatnya. Nah ini yang di kita ini sering kalau ada yang meninggal gitunya, mudah-mudahan husnul khotimah. Teuing teh nyaksian cik urang teh atuh kan harus jelas kan amalnya apa. Ngadoakeun atau kumaha maksudna teh. Mudah-mudahan husnul khotimah gitunya kepada orang yang sudah meninggal. Ya nggak tahu kan, karena itu amalan akhir hayat itu yang menentukan seluruh amal. Di sini sebetulnya yang paling nih, yang intinya gitunya dari yang ada di sini adalah konsisten, benar-benar dituntut konsisten sampai akhir.
Ini mengerikan sebetulnya hadisnya, orang soleh lah menurut sesama manusia mah dia beramalnya amalan penghuni surga gitu terus. Siapa tahu di akhirnya, nah itu yang mengerikan deh. Anggaplah siapa tahu di akhir seorang sunnah mah tijalikeun ti soledat. Sehingga menutup seluruh amal solehnya yang dia kerjakan seumur-umur, benar lah yang ingin beramal soleh, beramal sebanyak-banyaknya, terakhir ku setan dialogkan cangkang cau soledat gubrak. Setan itu kan tidak akan berhenti mencelakakan selama manusianya masih hidup. Benar nggak? Apa iya contohnya? Justru kurang bagaimana para sahabat menilai, wah ini orang paling hebat ini perangnya. Menurut para sahabat, wah nggak akan ada orang yang mendapatkan pahalanya dari berperangnya ini melebihi orang tersebut. Karena orang ini di hadis tadi kan ya tidak katakanlah satu musyrik mati kejar lagi yang lain, dia gitu kan, di dalam hadisnya tadi dia tidak melihat satu orang musyrik pun kecuali dia kejar, dia penggal kepalanya. Terus demikian, tapi akhirnya kan dia terluka juga. Nah, eta cengkang cau nanti. Nah, dia terluka juga. Muncullah putus asa karena ya pasti lukanya parah nih ya, sehingga dia ingin cepat mati dan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Eta yang menentukan nanti terakhir kan itu amalannya. Kenapa Rasulullah menyebutkan dia penghuni neraka? Amal sebelumnya itu kalah lah gitunya, kalah nih amal sebelumnya itu kalah oleh amal yang dilakukan terakhir sebelum dia meninggal. Dan memang makna hadisnya demikian, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya atau hanyalah seluruh amal itu tergantung amalan di akhir hayat. Ini yang ya itulah aja yang terpenting itu dari hadis ini adalah ya konsisten dalam ketaatan, konsisten di dalam beramal soleh sampai akhir hayat, tidak boleh tisoledat, ya tidak boleh lengah gitu kan di akhir hayat yang paling menentukan bahkan. Itu sebetulnya pelajaran paling pentingnya, berarti selama masih hidup lah manusia itu jangan merasa aman. Jauh artinya harus dijauhkan dari ujub. Nanti juga ada penjelasan di kitab Fathul Barinya tentang ujub yang bahaya. Ujub itu merasa cukup sih sebetulnya ya. Ujub itu merasa karena beramal solehnya kurang apa gitulah. Apalagi dengan bab sebelumnya nih, kita kaitkan dengan bab sebelumnya ya, ini di Imam Bukhari ini ya. Ada kaitan nih dengan bab sebelumnya itu, babu ma yuttaqo min muhaqqaratiz dzunub. Ya, bab menyelamatkan diri kan ya, ini bab 32-nya, sekarang bab 33. Bab sebelumnya bab memelihara diri, menjaga diri dari dosa-dosa kecil. Nah, artinya ini kaitan dengan bab yang sekarang. Andai bab ke-32 itunya, ke-32 ini diamalkan, memelihara diri dari dosa-dosa yang kecil, artinya apalagi dari dosa yang besar. Ini kan dosa kecil saja dihindari, dijauhi, pokoknya menyelamatkan diri gitulahnya dari dosa-dosa meskipun kecil. Nah, kalau ini dilakukan terus menerus, artinya seseorang yang perbuatan dosa itu sekecil apapun dihindari, pasti berpikirnya katakanlahnya pasti dia akan banyak beramal soleh, menghindari dosa dan banyak
beramal soleh dan itu dilakukan terus menerus. Ternyata kan di akhir hayat bunuh diri. Ternyata di akhir hayat keburukan. Maka keburukan yang terakhir dilakukan, itulah terakhir dilakukan keburukan ini mengalahkan seluruh amal soleh yang di apa namanya yang dia lakukan, itu yang dia kumpulkan seumur-umur, terus taat terus beramal soleh, terakhir melakukan keburukan kemudian meninggal. Nah itu yang menentukan. Jadi benar gitunya kalau orang berpikir anggaplah melakukan apa gitunya, lalu berpikir kumaha mun maot keur kitu. Mun maot keur kitu tah itu kan yang menentukan, yang terakhir tuh yang menentukan. Mah pernah oge sinya aya nu ngajak sinya, udah lama juga sih. Ada yang ngajak mancing ke laut mancingnya. Wah resep mancing di laut mah gitulah eta teh. Beda jeung di balong lauk baradage wah tanagaan, di laut mah lauk sede kieu ge. Artinya lebih seru lah gitunya. Lebih seru, lebih sensasional pokoknya mancing di laut mah. Ya belum situasinya juga kan beda. Pernah gitu lah ya, wah pokoknya mengasihkan lah, menyenangkan. Ayo mancing sewa perahunya sudah juga dengan orang yang aja nyupiranana lah gitunya, nyewa parahuna jeung nyupiranana, orang teu bisa nyupiranana ge. Nyupiran perahu ke tengah pulau geus teu katingali, bingung ka belah mana tadi. Balik ka ke kejauhan. Mun kitu kumaha? Satu malam itu kalau nggak salah itunya, satu malam itu punya bekal makan dan sebagainya. Ya gitulah ngajakan, terutama itu mancing di balong mah tuh rek lauk segede kumaha wae ge. Sensasinya kurang tanagaan lah lauk teh gitu, tidak perlawanan. Tapi kalau mancing di laut leutik ya laukna, perlawanannya resep itulah, narik nanti dan sebagainya lah. Mau nggak cinta sieun maot? Ayo mau nggak sieun maot? Kumaha mun ti karelep cinta? Mau nggak sieun maot mun ti karelep kumaha? Diangkat teh nyawa teh ku malaikat teh ditanya, karena yang biar nungtungan hirup teh sia ditanya gitu. Mau nggak? Karena yang biar nungtungan hirup teh. Ngeri sebetulnya ditanya siapa beramal soleh sehebat apapun, amal terakhir itu yang menentukan. Benar, artinya ini benar-benar dituntut konsisten. Tapi juga jangan berpikir santai we, kewe terakhir soleh. Emang apal irah maut mana teh? Emang tahu kapan meninggal? Kalau santai saja kalau begitu. Ternyata kan ya Rasulullah kan bersabda tentang kondisi yang sebaliknya kan. Ada seseorang yang tidak berhenti beramal soleh lah, katakan yang menurut manusia mau geus pisurgaeun si eta mah. Si anu luar biasa, soleh pisan. Ternyata dia itu termasuk penghuni neraka. Kemudian ada seseorang yang dia geus eta mah pinarakaeun we. Ati budak keneh nepi ka kolot atuh sugan. Gitulah amalnya, amalan penghuni neraka, yaitu kedurhakaan, maksiat. Tibu budak doraka teh nepi ka jadi kobra gitu. Nabi jadi kolot beragajul gitu. Tapi di akhir hayat ada, artinya yang demikian pasti, ini sabda Rasulullah itu pasti kejadian. Contohnya juga jelas, orang yang berperang hebatnya kurang bagaimana, yang lain kalah. Sahabat yang lain kan mengakui tadi nggak akan ada nih yang pahalanya lebih hebat dari orang ini. Ternyata menurut Rasulullah dia penghuni neraka.
Nah, saat kalau di sini kasusnya kan kemudian dia terluka parah, itu yang menyebabkan orang ini kemudian memutuskan diri untuk bunuh diri. Nah, sahabat yang mengikutinya tadi memang Tuhan ini benar gitu, seorang Rasul, benar utusan Allah. Yang disabdakannya kan benarnya. Apa Rasulullah itu? Wah, pasti wahyu kalau urusan yang seperti ini. Ya ini pasti dapat wahyu nih ya. Di apa namanya diberitahu gitulah oleh malaikat Jibril. Nih ke sini nih. Nah, yang pertama nih ya, tidak banyak juga nih catatan Ibnu Hajar al-Asqalaninya di dalam bab ini. Nah, hadisnya yang tadi yang menentukan seperti yang disabdakan Rasulullah di akhirnya redaksi hadis ini, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Hanyalah seluruh amal itu bi khawatimiha, tergantung kepada amal terakhir. Ya, amalan di akhir hayatnya. Nah, ini ada lagi satu hadis riwayat Muslim. Nah, mudah-mudahan masih ada ini juga nih. Nah, masih ada, masih utuh. Ini hadis riwayat Muslim. Kita baca terjemahnya saja nih ya, hadisnya cukup panjang. Hadis riwayat Muslim, kalau di sini di aplikasi ini ya, hadisnya nomor 3431. Terjemahnya saja nih. Dari Zaid bin Wahab, dari Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah. Halus ngaran Abdurrabbil Ka'bah. Abdullah sih sebetulnya. Kan Rabbul Ka'bah teh Allahnya. Ada ya. Aya nu Abdurrabbihi teh ngaran teh. Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah. Nah, dari sini saja nih ya nih. Dia berkata, aku masuk masjid, kemudian terlihat olehku Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini sahabat nih, kalau yang ini nih Abdullah bin Amr bin As, dia ini sahabat. Aku masuk masjid, aku melihat Abdullah bin Amr bin As duduk di bawah naungan Ka'bah, dikelilingi oleh orang banyak. Lalu aku datangi mereka dan duduk di dekat Abdullah. Ini Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah nih ya yang menceritakannya. Lalu aku datangi mereka dan aku duduk di dekat Abdullah. Dia berkata, siapa tadi? Abdullah bin Amr bin As ya, yang sekarang yang mengatakan. Nah, dia berkata, kami pernah mengadakan suatu perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dia ini sahabat nih ya, Abdullah bin Amr bin As. Kami pernah mengadakan suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW. Lalu di suatu tempat pemberhentian kami berhenti istirahat di melakukan perjalanan, kemudian berhenti beristirahat. Sebagian kami ada yang memperbaiki tenda, memperbaiki tempat tidurnya, sebagian lagi berlatih memanah, sebagian lagi memberi makan hewan dan sebagainya gitulah. Berarti banyaknya rombongan nih Rasulullah dan para sahabat ketika di satu perjalanan berhenti istirahat di jalan. Nah, banyak nih sahabat yang melakukan kegiatannya masing-masing lah. Ya, ada yang membuat tenda, ada yang memberi makan ternak, ada yang latihan memanah. Tiba-tiba terdengar utusan
Rasulullah SAW menyeru, memanggil kami untuk sholat berjamaah. Lalu kami berkumpul di dekat beliau, di dekat Rasulullah SAW. Beliau bersabda, para nabi sebelumku para nabi sebelumku diutus menuntun umatnya kepada kebaikan yang telah diajarkan Allah kepada mereka dan mengingatkan bahaya yang mengancam mereka. Umatku yang sempurna dan selamat ialah angkatan yang pertama. Tah eta para sahabat. Umatku yang sempurna dan selamat adalah angkatan pertama. Para sahabat tanya generasi Islam, generasi orang-orangnya generasi pertama yang beragama Islam itu kan para sahabat kan. Kemudian angkatan sesudah itu akan ditimpa berbagai macam cobaan. Nah, mulai zaman tabi'in kan, angkatan kedua atau generasi kedua. Sekali lagi nih Rasulullah menyabdakan ya, para nabi sebelumku diutus menuntun umatnya kepada kebaikan yang telah diajarkan Allah kepada mereka dan mengingatkan bahaya yang mengancam mereka. Umatku yang sempurna dan selamat adalah angkatan atau generasi pertama. Angkatan atau generasi sesudah itu akan ditimpa berbagai cobaan berupa hal-hal yang tidak disenangi, seperti timbulnya fitnah. Kalau di hadis lain kan mulainya munculnya fitnah terhadap kaum muslimin itu setelah Umar bin Khattab terbunuh. Ya itulah angkatan tabi'in berarti. Di mana-mana itunya sebagian mereka menghina yang lainnya. Oleh karena itu timbullah bencana. Saat itunya orang-orang yang beriman berkata, inilah kiranya yang membinasakanku. Setelah hilang bencana tersebut, timbul lagi bencana yang lain dan orang yang beriman mengatakan, ini mungkin gitunya kebinasaanku. Kemudian hilang lagi, muncul lagi orang yang beriman mengatakan, inilah kebinasaanku. Nah, sampai di situ kemudian, jadi itu Rasulullah kan menggambarkan dari di awal tadinya nabi-nabi sebelum aku diutus itu artinya sama sebetulnya seperti Rasulullah SAW akan mengajarkan kepada umatnya, akan mengajarkan kepada umatnya dan mengajarkan yang baik tentunya mengajarkan yang baik dan mengingatkan bahaya yang mengancam mereka, sama sebetulnya dengan nabi-nabi sebelumnya. Tapi yang sempurna dan selamat itu adalah generasi pertama, itu sahabat. Berikutnya ya mulailah banyak fitnah, banyak terjadi di antaranya di hadis ini. Ini juga hadis ini ada beberapa redaksi yang berbeda. Di antaranya di sini ya mulailah seseorang sebagian menghina yang lainnya. Sehingga dengan demikian ya timbullah berbagai macam bencana, berbagai macam fitnah, berbagai macam keburukan. Sehingga orang-orang yang beriman dalam situasi tersebut mengatakan, inilah mungkin ini saatnya kebinasaanku. Dan teruslah berulang, artinya ya tadinya hilang lagi, muncul lagi situasi demikian. Orang yang beriman mengatakan, inilah saatnya kebinasaanku, dan terus berulang. Ya sampai sekarang hal itu berarti sudah berapa kali terjadi coba dari zaman tabi'in. Nah ini yang pentingnya nih, sampai di sana Rasulullah menerangkan demikian. Nah ini nih, siapa yang man ahabba an yuzahzaha aninnar. Ini nih kalau bahasa redaksi hadisnya ya. Man ahabba an yuzahzaha aninnar wa yudkholal jannata
fal ya'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin dibebaskan, dijauhkan, diselamatkan dari neraka, wa yudkhalal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini nus yang sejalan dengan bab sekarang. Fal ya'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di dalam hadis yang lainnya, redaksi yang lain, bukan fal ya'tihi maniyatuhu, fal yudrik maniyatuhu. Barang siapa ingin dibebaskan, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, fal ya'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu bil fal ya'tihi, hendaklah ketika maut itu datang kepadanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini dia poinnya di sini adalah barang siapa ingin dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka usahakan, itulah usahakan ketika maut itu datang, dia sedang dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini berarti sejalan dengan ini, karena amal terakhir itu menentukan. Ya, innamal a'malu bi khawatimiha, seluruh amal seumur hidup itu tanya itu ditentukan oleh amalan apa, amalan seperti apa yang diamalkan di akhir hayatnya. Dengan dalil yang cukup jelas ya di dalam hadisnya, seseorang yang berperang dengan hebatnya mengalahkan yang lain, tapi amalan terakhirnya adalah bunuh diri. Ini juga jelasnya menunjukkan, mengajarkan bahwa sesoleh apapun belum tentu selamat. Lihat di akhir hayatnya seperti apa. Karena itu akan menentukan seluruh amal. Jadi benar kan, dituntut konsisten berarti. Karena kalau terus beramal soleh lalu berbuat keburukan akan terus meninggal. Nah itulah amalan yang menutup, yang mengakhiri hayatnya, dan amalan terakhir itu menentukan seluruh amalnya. Mata kubit teh, ayo cenah urang sebelot, mau sinti kelebuh mun paeh didinya. Itu kan amal terakhir, ditanya ku malaikat teh panu nyambut nyawana teh abi keur naon cenah jang nutupkeun nungtungan hirup teh. Aduh, ditanya kitu mah bisa kajawab. Keur naon cenah jang bi teh nungtungan hirup teh. Jeung useup, alus cek malaikat teh. Ayo milu digantung sia. Naon salah urang. Cek malaikat bener. Penek. Aduh, ini nih pelajaran paling penting nama konsisten, termasuk kan dikaitkan dengan bab ke-32-nya. Bab ke-32 kan menghindari, menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil. Jangan dikira biar saja kan ini dosa kecil. Nah kalau terus meninggal eta menentukan bahaya luar biasa berarti kan. Artinya mengakhiri hidupnya dengan dosa, itulah yang menentukan seluruh amal yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini masih ada kaitan nih ya, Imam Bukhari menyusun bab ke-32 kemarin kan, jauhi lah, anggap itulahnya, jauhi dosa itu sekecil apapun dan harus konsisten kan demikian. Jangan sampai berpikir gitulah, akan baiklah dosa segede kieu mah lalu dilakukan. Nah setelah melakukan kemudian meninggal, itu menentukan. Seolah-olah, bukan seolah-olah gitunya, bolehlah disebutkan dengan dalam peribahasa itu panas setahun dihapus oleh hujan sehari leungit kabeh gitu kan maksudnya teh. Panas setahun teh sekian lama gitu membangun, membina gitu hal-hal yang baik, ternyata dengan keburukan yang dilakukan sekali tapi terus meninggal, hapus semuanya berarti.
Nah, ini jelasnya pelajaran paling pentingnya S kelima dari 5S. Konsisten berarti yang dituntut, dan itu paling berat tentu. Yang paling beratnya palingnya ini kan kalau konsisten itu sudah sampai ke ujung gitu kan, ke puncaknya. Dari 5S nu eta teh anu lain 5S maler 5 bela teh. 5S cikur lain. 5S eta mah bela deui eta mah. Iman, ilmu, kesungguhan, maksimal, konsisten. Eta kunci masuk surga tanpa hisab eta teh. Ya landasannya iman, ilmu, kesungguhan, maksimal. Terakhir terakhir banyak yang gugur tadi terakhir mah. Banyak yang tidak kuat, banyak yang tidak sampai gitu. Padahal kan ilmunya ada. Imannya adalah karena orang berimannya, yang beriman, berilmu, bersungguh-sungguh, tapi untuk konsisten belum tentu. Nah ini bisa jadi seperti ini. Ini sangat erat nih kaitannya dengan bab ya Imam Bukhari pada jenius tentunya, dan judulnya di bab yang sebelumnya, mewaspadai, menjauhi, menyelamatkan diri dari dosa-dosa kecil, artinya hindari itunya meskipun itu dosa yang kita anggap kecil. Kalau kemarin kan kalau orang sudah menganggap enteng, menganggap kecil, menganggap remeh, kalau untuk amal soleh, kalau sudah dianggap kecil, dianggap enteng, dianggap remeh, nggak akan dilakukan karena kagok lah beramal ke buat apa? Pahalana ge paling sakumaha. Pikiran akan demikian. Kalau menganggap enteng urusan amal soleh, justru yang ada malah berpikirnya itu tidak melakukan dengan apa berpikiran ya tanggunglah dilakukan juga pahalanya paling segede apa. Nah kalau untuk dosa, malah dosa letik iya, justru malah yang berpikir bersemangat itu melakukan. Padahal kan tidak ada atau segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Apa nggak akan terus merembet gitu ke dosa besar kalau membiasakan dengan dosa kecil? Ini kalau dosa kecil itu jangan baiklah dosa sakimah, dosa kecil iya lakukan. Artinya nantinya akan setiap kali bertemu dengan dosa kecil itu ya seperti itulah. Ah ini kan dosa kecil inilah. Dosa kecil semakin sering dilakukan dan dosa besar akhirnya juga akan merembet kepada dosa-dosa yang lebih besar. Ini dimaksud Imam Bukhari kan kemarin demikian. Menjauhkan diri, menyelamatkan diri, menghindari dosa dari dosa-dosa muhaqqaratiz dzunub itu kan dosa kecil. Nah kalau kaitan dengan amal soleh, artinya karena di sini sudah ada menganggap enteng, ya nggak apa-apalah kan ini dosanya dosa kecil ini, artinya menganggap enteng, menganggap remeh. Kalau untuk urusan dosa, justru malah berpikir dan bersemangat untuk melakukan. Kalau terkait dengan amal soleh, pikirannya sudah pikiran dah tanggunglah ini amal soleh yang kecil hanya amal soleh yang kecil, amal soleh yang remeh sebutannya. Justru berpikir dan semangatnya itu jadi nyebut apa dilakukan juga tanggung, pahalanya juga sebesar apa. Padahal kan kalaupun tidak melakukan dosa besar tapi terus menerus melakukan dosa yang kecil, ya itulah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi benar itu peribahasa itu. Ya terus dosa kecil itu dilakukan, ya akhirnya yang kecil itu akan numpuk seperti orang buang sampah kan, satu kantong kresek alungkeun, satu kantong kresek alungkeun. Coba lihat di TPA sebanyak apa, kan itu dari kreseknya. Dari satu kresek ternyata kan tidak langsung membuang sampah menggunung, enggak kan? Tapi kan terus kan. Itu kalau dosa kecil sudah dianggap enteng, selain akan berpikir dan ada apa namanya lah, kalaupun bukan bersemangatnya berpikir atau bersemangatnya melakukan karena menganggap tenang saja ini kan hanya dosa kecil.
Kalau ada lagi, pasti seperti itu lagi. Lakukan lagi artinya. Nanti ketemu lagi dengan dosa yang dianggap kecil, berpikirannya masih sama, lakukan lagi. Selain jumlahnya akan semakin banyak, berarti jadi besar, dan hal itu pun akan merambah kepada dosa besar juga nanti berani. Kalau untuk amal soleh, akan berpikir tanggunglah amal soleh seperti ini, dilakukan juga pahalanya sebesar apa, jadi tidak melakukan. Padahal kesempatannya itu banyak, kalau dilakukan kan juga sama jadi banyak. Akhirnya juga akan merambah kepada amalan soleh yang besar juga nggak akan dilakukan. Masa konsistennya mau seperti itu gitu, konsisten karena dosa tuh jadi konsistennya konsisten karena melakukan dosa, karena berpikir malah karena ini kan dosa kecil ini. Jadi konsistennya itu konsisten berbuat dosa, konsistennya itu meninggalkan amal soleh yang diawali dari amal soleh yang kecil, akhirnya amal soleh besar juga akan dilakukan. Tentu kan mestinya sebaliknya, makanya judulnya itu kan menjauhkan diri dari dosa sekecil apapun. Karena tidak tertutup kemungkinan, andailah kalau muncul pikiran demikian, beramal soleh seumur-umur, lalu di satu kesempatan ada dosa kecil, dia berpikir amal soleh saya sudah banyak, baiklah dosa sedikit, begitu melakukan mati, tak. Amal terakhir itu yang menentukan seluruh amal di belakangnya. Ini nih hadisnya nih ya, innamal a'malu bi khawatimiha. Nanti juga ada di depannya hadisnya masih di bab kitab Buriqaq ini. Di dalam hadis yang lain itu Rasulullah mengungkapkannya, ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Artinya konsisten, dia beramal amalan penghuni surga. Tapi ketika satu jengkal lagi dia masuk surga, dia melakukan amalan penghuni neraka, jadinya dia masuk neraka. Dan sebaliknya juga ada orang yang terus-menerus gitunya berbuat dosa, durhaka, sejengkal lagi dia masuk neraka, dia berubah, kemudian dia beramal soleh, dia menjadi taat dan meninggal, jadinya dia masuk surga. Hanya kan kapan dia meninggal kita tidak tahu, tak eta masalah nama. Mending nomor 2 atau daripada nomor 1 mas. Soleh seumur-umur, terakhir ti soledat gubrang ke neraka, jadi nanti mungkin neraka mah mending lo iya durhaka seumur-umur, tapi ketika sejengkal lagi mau masuk neraka buru-buru berubah jadinya masuk surga. Mending yang satu yang kedua. Nah hanya masalahnya emang tahu gitu setelah beramal soleh terus meninggal. Nah kesini lagi, nah ini diantaranya Ibnu Battal ya, yang sering dikutip ya, Ibnu Battal sering dikutip oleh Ibnu Hajar Al Asqalani. Ibnu Battal nih mengomentari lah, menjelaskan tentang hadis ini juga. Fi tagyibi khotimatil amal. Jadi nah ini berartinya apa yang disebut dengan perkara gaib luas, beragam, bukan hanya gaib di urang ada makhluk halus wae di lamun nyebut gaib di kana makhluk halus jeung dunia lain. Gaib itu apa namanya, yang gaib itulah yaitu sesuatu yang di luar jangkauan panca indera manusia. Sesuatu yang gaib itu sesuatu yang di luar jangkauan panca indera manusia dan juga tidak bisa dikejar dengan kecerdasan manusia. Nah, termasuk perkara gaib bagi manusia itu adalah apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, itu di luar kemampuan manusia. Kalau memperkirakan karena gelagatnya, karena apa, itu kan perkiraan. Berdasarkan ciri-cirinya, gelagatnya atau bagaimana, memastikan kan nggak bisa, nggak boleh.
Nah, Ibnu Battal mengatakan begini, jadi amal apa sih yang dilakukan seseorang sebagai amal terakhirnya itu apa? Gaib bagi manusia. Karena itu menentukan kan di dalam hadisnya innamal a'malu bi khawatimiha. Seluruh amal itu tergantung kepada amal terakhir yang dilakukan. Ya, amal terakhir itu kapan? Sesaat sebelum meninggal. Meninggalnya digaibkan, amalnya juga ya emang kita tahu. Katakanlah ya, emang kita tahu nanti amal terakhir kita itu apa? Nah, itu gaib kan? Ibnu Battal mengatakan seperti ini. Fitagibi khotimatil amal anil abdi, digaibkannya amal terakhir seseorang, gitulahnya, digaibkannya amal terakhir seseorang, ini adalah hikmah, disebutnya hikmahnya, ini adalah hikmah yang besar dan sesuatu yang harus benar-benar didalami oleh manusia. Seperti juga hikmah tentang Allah menggaibkan, Allah tidak membuka gitu kan ya, Allah menggaibkan, Allah tidak membuka waktu kematian bagi seseorang. Kan setiap orang tidak ada yang tahu kan dirinya itu kapan itu meninggal, nggak ada yang tahu. Nah, di situ ada hikmah yang besar dan sesuatu yang harus didalami. Li'annahu law ulima. Nah, karena kalau ini kaitannya yang tadinya, kalau seseorang itu sudah tahu gitu ya, nanti amal terakhirnya apa? Terame hirup ya tuh. Doraka we kalem ada geus apal, nanti amal terakhirnya itu adalah amal soleh geus we diedankeun heula ya mah ngabret teh heula. Karena dosa, karena maksiat, karena naon teh, karena sudah tahu kan nanti mau beramal apa. Kalau sudah tahu amal penutupnya itu adalah amal yang baik, itu kan yang menentukan. Mau beramal soleh nggak kalau demikian? Mau beramal soleh nggak kalau demikian? Yang sebaliknya, kalau tahu bahwa amal terakhirnya itu amal yang buruk, buat apa beramal soleh? Kan ditentukan oleh amal terakhir. Makanya di sini ada inilah hikmah besar dan sesuatu yang harus didalami. Li'annahu law ulima wa kana najian, andai seseorang mengetahui amal terakhirnya seperti apa, kalau itu amal yang baik, ajaba wa kasula, justru yang muncul itu adalah ujub. Ujub itu merasa dirinya hebat, merasa dirinya hebat dilahnya. Wa kasula, sehingga pasti malas untuk beramal. Buat apa? Terakhir kan amal yang menentukan. Nah, justru kalau diketahui amal terakhir yang dilakukan oleh seseorang, maka yang muncul adalah seperti ini, merasa aman. Artinya seseorang akan merasa aman karena sudah tahu nanti yang amal terakhir yang akan dilakukannya itu adalah apa, dan ini kan menentukan seluruh amal sebelumnya. Wakasula, dan menjadi malas untuk beramal. Itu kalau diketahui amal terakhirnya amal yang baik, yang muncul adalah ujub, merasa dirinya aman dan malas beramal soleh. Nah, kalau sebaliknya, ya, jika diketahui bahwa amal yang terakhirnya itu adalah amal yang buruk, amal yang mencelakakan, izdada utuwan, maka justru yang
ada itu akan bertambah kesombongannya. Kalau manusia orang Sunda bilang kagok asong atau percuma beramal soleh juga kalau sudah tahu nanti ditutup oleh amal seperti apa. Jadi buat apa beramal soleh? Bagi ngabret jelema mun kitu teh bagi didandeunna kana doraka nanti. Manusia akan demikiannya berpikirnya kalau seseorang mengetahui itunya amal terakhir dirinya itu hal yang buruk, pasti lebih buruk ke belakangnya. Dia akan semakin buruk dengan berpikiran ya buat apa beramal soleh kalau ternyata amal sudah tahu amal terakhirnya itu adalah amal yang buruk dan ini menentukan seluruh amal. Nah maka yang muncul hal seperti ini ya izzada utuwan, maka ketakaburan, kesombongannya dalam arti semakin jauh lah gitunya dari beramal soleh, semakin jauh dari ketaatan, yang ada malah semakin semakin besar kecintaannya terhadap kedurhakaan. Bahasa Sunda mah kagok asong dan memang percuma kan beramal soleh sebanyak apapun ditentukan oleh amal yang terakhir. Nah dirahasiakan demikian itu liyakuna bainal khaufi warroja. Kalau nggak salah kan sudahnya babiannya beri oleh Imam Bukharinya al khauf ar-roja ma'al khaufnya berharap kepada Allah sambil gitu disertai dengan tetap rasa khawatir, rasa takut tidak boleh hilang. Kalau seseorang merasa mungkinnya kalau seseorang merasa sudah menjadi orang yang soleh, apa boleh hilang khawatir dan takut kepada Allah? Justru kan orang itu semakin mengenal Allah, semakin taat, ketakutannya akan semakin besar. Tapi harapannya juga akan semakin besarnya karena sudah sudah taat itulah kepada Allah. Nah disembunyikan oleh Allah, digaibkan amal terakhir seseorang itu oleh Allah digaibkan. Ini hikmah yang besar dan harus didalami itu hal yang seperti ini. Dengan yang tadinya kalau diketahui bahwa amal terakhir seseorang itu yang baik, ujub yang muncul, aman, berarti merasa aman dan akan malas beramal soleh. Kalau diketahui bahwa amal terakhirnya itu adalah keburukan yang mencelakakan, orang ini akan mengatakan percuma beramal soleh, maka akan semakin muncul mesti dedan ini karena dosa kagok atau kenaon beramal soleh karena ditutup dengan hal yang buruk dan itu menentukan. Jadi justru jadi buruk kan jadinya bagi manusianya. Artinya kan buruk bagi manusia kalau manusia sudah tahu amal terakhirnya amal yang seperti apa. Nah justru hikmahnya oleh Allah digaibkan, disembunyikan. Tidak akan ada manusia yang mengetahui amal terakhir nanti sebelum meninggal itu amal seperti apa. Dengan demikian maka ini yang muncul semestinya pada diri manusia, al khauf war roja, berharap. Ya artinya berharap mengakhirinya dengan hal yang baik. Kemudian dikaitkan dengan hadis yang tadi, barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, usahakan ketika maut itu datang kepadanya dia sedang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sementara maut kan nggak tahu kapan mendatangi. Hadis yang tadinya sekali lagi nih, artinya benar ini harus konsisten sampai akhir hayat. Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, usahakan agar ketika maut itu datang atau ketika dia meninggal, dia sedang soleh, gitulah, sedang taat kepada Allah. Kan itu kan berarti yang harus tongkat dadak. Meskipun akan ada yang seperti ini,
Meskipun akan ada orang yang disebutkan tadi, orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka, sejengkal lagi masuk neraka, dia berubah jadi masuk surga. Akan ada yang demikian. Nah, anggaplah contohnya yang ini mungkin cocoknya yang membunuh 100 orang. Yang membunuh 100 orang artinya dalam waktu yang lama lah, piraku berenang unggal poe ngabunuh teh 100 poe berenang. Piraku unggal poe itu ngabunuh teh 100 hari itu berturut-turut. Artinya dalam waktu yang lama kan dia sebagai seorang pembunuh. Ternyata setelah dijumlah, ternyata yang sudah dia bunuh itu kan 99. Kemudian berubah. Kan sejengkal lagi dia ke neraka karena ternyata umurnya setelah itu kan tidak lama. Ya kan si pembunuh ini ternyata kan tidak lama kan umurnya setelah dia sadar. Dia datang kepada ustad dalam tanda kutip sih ustad ya mah matak terbalik nerangkeun ge. Tan saya nggak bunuh 88 bisa kene tobat tuh. Oh, wow, itu 88 gede ting dosana sia nu ka 100 ku aing. Langsung kepan dia perkat. Ku si eta dibabuk ku kaso-kaso pae. Kagok aing geus 100 eta. Tapi ya gitunya pintu tobat itu sudah tertutup. Datang lagi, tah ya Ustaz bener nu ieu mah. Pintu tobat selalu terbuka, ampunan dari Allah itu tidak terbatas. Benar kan orang ini kemudian, tapi kamu jangan balik lagi ke tempat tinggal kamu. Pergilah ke satu tempat di sana orang-orang yang soleh itu akan mendukung kamu bertobat, gitulah. Kalau balik lagi ke tempat semula, kenapa ya nggak bunuh? Orang-orang di daerahnya akan terus godaannya besar. Cicing aing sobat sia lah cing nu nyawae ngejeprut sia teh dan sebagainya. Ternyata orang ini benar kan ingin bertobat, dia mengikuti nasihat si ulama tadi, di tengah jalan meninggal dia belum melakukan apa-apa. Turunlah 2 malaikat, satu disebutnya malaikat laknat, satu lagi malaikat rahmat, berebut ini dosanya terlalu besar, bagian saya yang bawa. Kata malaikat rahmat, dia kan sudah bertobat kan? Ya mana buktinya, mana amalnya? Belum melakukan apa-apa. Pas saya, kata malaikat, saya yang bawa. Itu bisa, biasa. Itu bisa, ya bukan saya, ya Mbak. Kemudian Allah yang memerintahkan ukur letak jenazah itu lebih dekat ke kota asal atau ke kota tujuan. Kemudian Allah memerintahkan kota tujuan mendekat, kota asal menjauh. Diukur ternyata hanya beda 1 jengkal di hadisnya lebih dekat ke kota tujuan. Nah itu kan contohnya, saya kira itu contoh nyata. Membunuh 100 orang saya kira kan dalam waktu yang cukup lama itu kan dia menjadinya pembunuh lah pokoknya mah. Konsisten dalam membunuhnya dia. Konsisten nggak bunuh apa. Termasuk korban yang terakhir tak Ustad gadungan dah. Terbalik gitu lah. Nyebutin wah tuh gede toing dosa teh ngabunuh 88 ya. Kagok atuh gitu hiji deui. Babu ku kaso-kaso goler. Puas aing 100 kagok cenah 88 gitu. Saya 100 ngerah lempeng itu di pulangan. Ternyata kan amalnya baru melangkah kan. Amalnya baru melangkah dan itu menunjukkan itu ternyata dari ini kan ternyata dia meninggalnya di tengah gurun mungkin lah gitunya, sehingga jenazahnya itu tidak dibiarkan tergeletak gitu ya. Nah, dibawa disebutnya dibawa oleh malaikat, ternyata malaikat rahmat. Itu saya kira contoh nyata amal terakhir apa padahal dosanya. Kebalikanlah dari yang ada di yang hadis ini ya. Kalau hadis ini kan berperang sedemikian hebatnya,
Bahkan para sahabat mengatakan, wah ini luar biasa, gak akan ada di antara kita ini yang sebesar orang ini pahalanya. Nah, ternyata amal terakhirnya harakiri tadi benar, ternyata apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi di hadis riwayat yang lain tadinya mengatakan, benar engkau ini utusan Allah. Maksudnya apa yang disabdakan Rasul itu selalu benar itu ya. Nah, kebalikanlah dari etanya, jadi ada dua yang berimbang saya kiranya. Orang yang beramal sedemikian, beramal soleh sedemikian, ini berperang kan luar biasa sebetulnya kan. Beramal soleh sedemikian hebatnya, tapi malah diakhiri dengan keburukan. Itulah amal terakhir yang dia lakukan, dan Rasulullah menyebut dia penghuni neraka. Dan sebaliknya, yang tadinya orang yang sudah membunuh 100 orang, amal terakhirnya adalah melangkah, barulah melangkah kan, baru melangkah ke kota yang disarankan, karena di kota tersebut diisi oleh orang-orang yang soleh, itu mendukung gitu kalau kamu mau bertobat. Artinya kan keseriusannya kan, padahal amalnya baru melangkah, belum beramal apa-apa, nyampe ke kota tujuan juga belum. Tapi di dalam hadisnya Rasulullah menerangkan ada 2 jenazah, 2 malaikat yang berebut. Ternyata Allah kan yang memerintahkan kota asal mendekat, kota tujuan mendekat ke jenazahnya, kota asalnya diperintahkan menjauh. Ternyata akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Berarti ininya yang pelajarannya gitunya, pelajaran sangat penting ya, itulah konsisten. Jangan pernah berarti meremehkan perbuatan dosa lalu dilakukan. Karena kita tidak tahu, atau siapa tahu kan setelah melakukan saatnya meninggal, itulah amal terakhir. Ya, kalau dikaitkan dengan bab sebelumnya kan, ya Imam Bukhari kan membahas jauhi dosa-dosa muhaqqaratiz dzunub, sekecil apapun perbuatan dosa. Dan dengan bab sekarang kan, siapa tahu orang yang orang yang soleh lalu ketika bertemu dengan perbuatan dosa, dia berpikir, dosa yang kecil ini dilakukan, kemudian meninggal, tak berarti menentukan seluruh amal. Ya, innamal a'malu bi khawatimiha. Ya, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada amal yang di akhir hayat, berarti tergantung kepada amalan di akhir hayat. Jadi benar eta manui mata pelajaran penting nama dituntut konsisten, bukan konsisten lain konsisten dorakana. Konsisten dorakana, siapa tahu di akhir hayat bernasib baik. Mestinya ya konsisten di dalam beramal soleh. Juga ya, saya ingat lagi satu hadis yang ini berarti jam. Ada satu hadis lagi begini. Man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, kita bicara kebiasaan baik dan kebiasaan buruk lah, berartinya terbagi dua lah intinya. Man asya ala syai'in, barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, mata alaihi, dia akan meninggal dalam kebiasaan tersebut. Wa man mata ala syai'in kutiba alaihi, barang siapa meninggal dalam satu kebiasaan, maka oleh Allah akan ditetapkan sebagai ahlinya kebiasaan tersebut. Jadi nanti di akhirat itu sudah ada capnya lah gitunya, membiasakan diri dalam suatu hal yang meninggalnya juga dalam kondisi yang demikian. Dia ini biasa di dalam hal yang seperti apa?
Waman mata ala syai'in, dan barang siapa meninggal dalam satu kebiasaan, maka Allah akan mencatatnya, menetapkannya sebagai ahli kebiasaan tersebut. Ya intinya ibadah dan maksiat. Barang siapa yang membiasakan diri itu dalam taat, dalam beribadah, dia akan mati dalam kondisi demikian. Nah, meskipun kan adanya hadis-hadis yang ini seperti anggaplah pengecualian itu ada memang yang beramal dengan amalan penghuni surga, tapi ketika satu jengkal lagi masuk surga dia malah berbuat dosa dan akhirnya masuk neraka. Tapi secara umum itu tadi barang siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, ya meninggalnya juga dalam kebiasaan tersebut. Dan barang siapa yang meninggal dalam satu kebiasaan, Allah akan menetapkannya sebagai ahlinya, ahli kebiasaan tersebut. Ya katakanlah ibadah dan maksiat, membiasakan diri dalam beribadah kepada Allah, yang meninggalnya dalam keadaan demikian, dalam keadaan kebiasaannya beribadah. Dan Allah akan menetapkannya sebagai ahli ibadah. Nah, barang siapa yang membiasakan diri itu dalam kedurhakaan, ya meninggalnya dalam kondisi kebiasaan tersebut. Dan Allah akan menetapkannya sebagai ahli maksiat berarti. Tosah dua hiji dah akhirnya nih, hadis ini berat nih, ternyata tuntutan konsistennya jelasnya dengan karena ternyata amal terakhir itu yang menentukan, ya sesuai dengan redaksi hadisnya, dan ini yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari kan di dalam bab ini. Bahkan hadisnya pun luar biasa, orang yang beramal luar biasa, berperang dengan yang berperang ya paling hebat, ternyata diakhiri dengan perbuatan dosa. Rasulullah menyebut dia penghuni neraka.